Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casini, NIM 22811000040 dari kelas B, jurusan Radris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis wacana kritis Norman Feitschlog. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Yang pertama di sini ada definisi dan konsep analisis wacana kritis Norman Feitschlog. Analisis wacana kritis merupakan suatu analisis yang penggunaannya ditujukan untuk menganalisis bahasa dengan menggunakan paradigma bahasa kritis. Pendekatan Feitschlog untuk analisis wacana didasarkan pada asumsi bahwa bahasa adalah bagian yang tidak direduksi dalam kehidupan sosial. Secara dialektik, saling berhubungan dengan unsur-unsur lain di kehidupan sosial, sehingga analisis sosial dan penelitian selalu harus mempertimbangkan aspek bahasa. Feitschlog mendefinisikan diskurs dengan 3 cara yang berbeda. Yang pertama, dalam pengertian yang paling abstrak, diskurs dimaknai sebagai penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. Kedua, diskurs diartikan sebagai sejenis bahasa yang digunakan dalam bidang tertentu, seperti diskursus politik, diskurs saintifik, dan lain-lain. Feitschlog menawarkan model 3 dimensi yang mewakili 3 domain dalam analisis wacana kritis, bahasa dan teks, yaitu yang pertama ada dimensi teks, yang kedua dimensi diskurs, dan yang ketiga dimensi praktik sosial. Dimensi teks mencakup analisis terhadap struktur dan makna teks, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dimensi diskurs memfokuskan pada analisis bagaimana teks dan bahasa membentuk dan mempresentasikan diskurs tertentu. Dimensi diskurs mencakup analisis terhadap konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pembentukan teks. Analisis dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara teks dengan konteks sosial dan politik, seperti ideologi, kebijakan nilai, dan hubungan antara teks mempengaruhi teks tersebut. Dimensi praktik sosial memfokuskan pada cara bahasa digunakan dalam praktik sosial dalam masyarakat. Dimensi ini mencakup analisis terhadap dampak dan implikasi praktik bahasa dalam masyarakat. Feitschlog membedakan 4 nilai yang terdapat dalam bentuk formal. Yang pertama ada nilai eksperiential. Nilai eksperiential yang terrepresentasikan dalam teks yang terwujud dalam kosakata yang digunakan, dilakukan untuk mengidentifikasi relasi-relasi makna dalam teks dan tipe-tipe diskurs yang mendasarinya, dan berupaya memspesifikasikan basis-basis ideologi yang mendasarinya. Yang kedua ada nilai relasional. Nilai relasional memfokuskan pada bagaimana pilihan penggunaan kata dalam teks berperan dan berkontribusi pada penciptaan relasi sosial di antara para partisipan. Yang ketiga ada nilai ekspresif. Nilai ekspresif memiliki makna sebagai jejak tentang evaluasi produser teks tentang realitas dan yang terkait. Keempat ada nilai konektif. Nilai konektif yang menghubungkan bagian dalam teks terkait dengan hubungan teks dengan konteks situasional teks tersebut. Selanjutnya ada tujuan penggunaan teori analisis wacana kritis Norman Feitschlog. Tujuannya yaitu Norman Feitschlog membangun suatu model dalam penelitian untuk mengintegrasikan analisis wacana yang didasarkan pada linguistik dan pemikiran sosial masyarakat terhadap kehidupan sosial dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Pendekatan perubahan sosial Feitschlog digunakan untuk menganalisis wacana dengan memperhatikan hubungan antara wacana dan kehidupan sosial. Selanjutnya ada analisis langkah-langkah dalam teori. Sebagaimana dalam tabel
1. Wacana kritis minyak goreng. Yang pertama ada wacana Jokowi sentil Menteri 4 bulan, harga minyak naik tak ada penjelasan. Sumber Kompas.com. Yang kedua ada 3 poin teguran Jokowi soal kenaikan harga minyak goreng dan Pertamax. Sumber Suara.com. Yang ketiga, 5 sentilan Jokowi pada menterinya soal kenaikan harga minyak dan BBM, yang bersumber dari liputan6.com. Yang keempat ada Jokowi sentil harga minyak goreng naik 4 bulan tanpa penjelasan, yang bersumber dari CNN Indonesia.com. Terdapat 3 langkah dalam menganalisis wacana berdasarkan Norman Feitschlog yang meliputi: pertama ada analisis mikrostruktural. Analisis mikrostruktural berhubungan dengan kohesi, koherensi, dan tata bahasa serta diksi. Berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 alat yang menandai representasi tema seseorang, yaitu melalui kosakata, yaitu diksi, pilihan kosakata formal dan non-formal, ungkapan. Yang kedua ada dari gramatikal, tata bahasa, fungsi sintaksis, dan bentuk pemberitaan berkaitan dengan wacana kritis Feitschlog. 4 berita ini menunjukkan bahasa wartawan mengidentifikasi pemerintah sebagai subjek atau pelakon dalam kenaikan harga minyak goreng dan BBM. Kemudian memberikan evaluasi positif melalui Bapak Jokowi terhadap kebijakan yang harus diambil menteri dengan jelas, dan di sisi lain wartawan ingin menonjolkan evaluasi positif mengenai pentingnya kenaikan minyak goreng dan BBM agar segera diselesaikan. Yang kedua ada analisis mesostruktural. Analisis praktik produksi teks mesostruktural merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi teks, penyebaran teks, dan konsumsi teks, misalnya pola kerja, bagan kerja, dan rutinitas saat menghasilkan berita. Berdasarkan tabel 1 nomor 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa Kompas Online atau KOL yang diakses dengan alamat Kompas COID hanya menampilkan replika dari berita-berita harian Kompas yang terbit pada hari itu dengan judul Berita Jokowi Sentil Menteri 4 bulan harga minyak naik tak ada penjelasan. Wartawan ingin menyampaikan suatu hal dalam berita tersebut yang mana menampilkan sisi positif Jokowi dan membandingkan kinerja menterinya sebagai sisi sebaliknya, karena tidak memiliki kejelasan di dalam penanganan harga minyak goreng. Yang ketiga ada analisis makrostruktural. Analisis tingkat makrostruktural yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang ada di luar media sesungguhnya mempengaruhi bagaimana sebuah wacana ada dalam media. Praktik sosial budaya seperti tingkat institusional, dan sosial yang mempengaruhi institusi media. Institusional berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya. Tingkat institusional berkaitan dengan pengaruh institusi sebagai internal maupun eksternal. Tingkat sosial berkaitan dengan situasi yang lebih makro seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya masyarakat. Contohnya, menurut pandangan sosial, situasi kenaikan harga minyak goreng dan BBM ini sangat kurang tepat karena melihat pandemi yang belum usai sedangkan masyarakat sedang memulihkan perekonomian keluarganya. Namun tiba-tiba digempur dengan adanya problem negara ini. Media sebagai wadah menyampaikan berita di sini bersikap netral. Selanjutnya ada contoh analisis wacana kritis yang berjudul Analisis Wacana Kritis Norman Feitschlog dalam stand up komedi Mamat Al-Kathiri pada program Somasi 2023. Sekian presentasi dari Casi ini. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.